Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sebagai penanggung jawab sirkuit Mandalika Lombok menyambut hangat atas kepercayaan Dorna untuk menyelenggarakan tes pramusim MotoGP pada Februari 2022. Hal tersebut membuktikan kualitas yang dipunyai oleh sirkuit terbaik di Indonesia itu. Memang, kami mendapat kehormatan untuk hal ini. Dorna juga tak sembarangan memilih tempat pre-season testing. Jadi, ketika kami dipilih, artinya itu juga penting buat pembalap. Pembalap harus menarik data-data yang mereka butuhkan, karena balapannya sudah ada di bulan Maret, ucap Wakil Direktur MGPA Cahyadi Wanda di sirkuit Mandalika Lombok. Artinya, mereka memilih kesempatan mempelajari sirkuit, mempelajari data-data seperti ban apa yang terbaik, apakah kombinasi medium atau slick. Itu kan jelas, mereka harus mempelajari di sini. Jadi, kami pasti akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena waktunya juga nggak lama dari sekarang, menuju pre-session testing, Cahyadi menambahkan. Cahyadi mengatakan, dengan sudah keluarnya jadwal, harapan lebih mengharumkan nama Indonesia akan benar-benar terwujud. Dengan sudah keluarnya jadwal ini, dan kemarin terbukti penyelenggaraan WSBK overall berlangsung baik, dan itu pun bukan keluar dari kami, keluar langsung dari Dorna dan FIM. Penyelenggaraan berlangsung baik, jadi kami menganggap dari penilaian yang sangat objektif dari mereka, kami berharap ke depannya kami melihat lagi apa yang masih kurang, ujar Cahyadi. Karena begini, baik dalam sisi penyelenggaraan event itu harus bercermin menyeluruh, dan di situ kami belajar banyak kemarin, dan artinya kedepannya satu hal yang menjadi fokus kami adalah bagaimana menciptakan pengalaman orang-orang datang ke Mandalika, mulai dari dia turun ke airport sampai di perjalanan ke sirkuit. Semuanya nggak akan bisa dilupain. Itu menjadi goal kami di MotoGP yang harus bisa kami capai. Jangan lupa, MotoGP ini ditayangkan di lebih dari 200 negara. Artinya, eksposur dunia ke Indonesia di hari itu luar biasa. Yang pasti, kita harus menunjukkan kelas kita di saat itu, pendapat Cahyadi. Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat dipastikan akan menggelar balapan internasional tahun depan, tahun 2022. Mandalika akan menjadi tuan rumah 3 balapan internasional, ada MotoGP, World Superbike, dan Asia Talent Cup. Mandalika bakal mulai sibuk pada Februari 2022. Pada 11 sampai 13 Februari 2022, Pertamina Mandalika International Street Circuit akan menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP. Untuk balapan, Indonesia akan menjadi seri kedua MotoGP 2022. Balapan pertama dilangsungkan di Losail, Qatar, kemudian lanjut ke Mandalika di seri kedua pada 18 sampai 20 Maret 2022. MotoGP 2021 sudah usai. Ada beberapa rider yang paling banyak merusak mesin atau ditarik karena tak bisa dipakai lagi. Siapakah dia? Tak seperti musim 2020 yang dibatasi karena pandemi COVID-19. Musim ini, para rider seperti balapan normal. 18 ronde dengan jatah 7 mesin dan 9 mesin tim konsensi.
Semua pabrikan MotoGP menyelesaikan musim ini dalam batas mesin yang ditentukan. Tidak ada drama musim ini dibandingkan tahun lalu. Tim yang paling banyak kerepotan ialah Yamaha, sebab pembalap Yamaha Maverick Viñales mendapat start pit lane di Valencia karena membutuhkan mesin tambahan ke-6, sementara jatahnya hanya 5 unit. Dicukil dari Crashnet Rabu 15 Desember 2021, terdapat sejumlah rider yang paling banyak menghabiskan mesin, bahkan ditarik, yang berarti secara resmi dikeluarkan dari peruntukan pengendara dan tidak lagi tersedia untuk digunakan lagi. Biasanya karena mesin telah mencapai akhir masa pakainya atau mengalami semacam kerusakan. Pembalap yang paling banyak menghabiskan mesin hingga ditarik diantaranya ialah Johann Zarco, Pramac Ducati, Taaki Nakagami, Honda, Miguel Oliveira, KTM, dan Alex Espargaro, Aprilia. Seluruh pembalap ini harus kehilangan 3 mesin. Rider yang pertama kali harus kehilangan mesin pada musim MotoGP 2021 ialah Alex Rins Suzuki dan Franco Morbidelli. Mesin pembalap ini ditarik pada ronde ke-8 MotoGP Jerman. Kerusakan mesin pada motor Rins lantaran sudah menempuh jarak yang lebih tinggi. Mesin tersebut dipakai saat di Qatar, lalu crash di 3 balapan, yakni Portimao, Jerez, dan Le Mans. Sebelum akhirnya harus ditarik pada sesi latihan bebas ketiga di Jerman. Rins harus kehilangan mesin kedua di seri MotoGP Mugello. Belum diketahui penyebab teknis dari kerusakan mesinnya. Sementara aspek Petronas Yamaha yang dipakai oleh Morbidelli lalu digunakan oleh Garrett Gerloff, Jack Dixon, dan Andrea Dovizioso. Menariknya, ada 2 pembalap yang sama sekali tanpa ada yang ditarik. Keduanya ialah Valentino Rossi dan Enea Bastianini. Sedangkan 2 mesin yang dipakai Marc Marquez harus ditarik. Pol Espargaro dan pemenang MotoGP 2021, Fabio Quartararo, hanya merusak 1 mesin.